Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih dalam bab syarikah, itu kerjasama dalam usaha. Setelah sebelumnya di awal syarih, yaitu Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, beliau menjelaskan beberapa bentuk syarikah modern, tapi di sana di awal beliau tidak rincikan hukum syariatnya, hukum fikihnya terhadap hal-hal tersebut dan bentuk-bentuk tersebut. Sekarang di bab ini, di halaman ini, beliau merincikan masing-masing syarikah modern itu dari pandangan fikih. Taqra Syekh. Bismillah, qala syari rahimahullah hafizahullah ta'ala. Awalan syarikatu tawsiyah al-basitah, wa hiya asy-syarikatu allati ta'aqqada baina syarikin aw akthar yakununa mas'ulina mutalaminina wa ya'maluna fi idarati syarikati, wa baina syarikin wahidin aw akthar yakununa ashabu hisasin kharijina 'anil idarati wa yusammuna syuraka'u mawsin wa mas'uliyatuhum mahdudah bimiqdari hisasihim fi ra'sil mal. Adapun yang pertama adalah syarikah tausiyah al-basitah, yaitu kemitraan atau persekutuan yang terbentuk antara satu syarik dengan atau lebih, di mana berperan sebagai penanggung jawab, penjamin dan melakukan proyek syarikah dengan mitra sepihak atau beberapa pihak yang menjadi pemilik yakunu ashabu hisasin kharijina anil idarati, di mana tanggung jawab mereka sesuai dengan persentase yang keluar dari mausina mas'uliyatuhum mahdudah, dengan pertanggungjawaban yang sangat terbatas sesuai dengan jumlah persentase dalam modal mereka. Nah, Ya. Jadi di antara bentuk syirikah yang kekinian, wallah alam di Indonesia saya tidak tahu namanya apa, karena perbedaan masing-masing negara dalam aturan perusahaan tersebut. Ini mereka namakan dengan syarikah tausiyah al-basitah, di mana ada dua jenis para pemegang saham. Sebagian pemegang saham mereka mengelola usaha, manajemennya, dan mereka store modal, dan mereka ini tanggung renteng dengan harta pribadinya dalam usaha tadi. Ya. Kemudian ada lagi lagi pemegang saham, dia store modal juga, ya, tapi mereka tidak ikut mengelola dan mereka tidak tanggung renteng kepada hartanya. Intinya bila ada tanggung jawab perusahaan kepada pihak ketiga atau kedua, kepada pihak luar, maka yang pemegang saham yang pertama itu terkait hutang itu dengan harta pribadi masing-masing. Adapun yang kedua, pemegang saham yang kedua tidak tanggung renteng kepada hartanya, artinya tidak ada hubungannya berapa modal yang dia setorkan. Pokoknya modalnya ada satu orang modalnya 30%. Ya, hanya di modal itu. Habis modal, habis, dia tidak tanggung kepada harta pribadi walau harta pribadinya cukup banyak. Ya. Ini bentuk yang pertama. Wallahu a'lam, saya nggak tahu di Indonesia nama badan usahanya apa ini. Ya. Nomor dua. الثاني شركة القابضة، وهي الشركة التي تملك أسهمها أو حصصا في رأس المال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها نظاما من السيطرة على إدارتها ورسم خطتها العامة.
Adapun yang kedua adalah syarikatul qabidah, yaitu perserikatan atau persekutuan yang dimiliki sahamnya atau nisbah persentase dalam modalnya satu mitra atau beberapa mitra yang lain yang berdiri secara sendiri. Binisbah tamakkuniha nizaman min as-saytara ala idaratiha wa rasma khattatiha al-'amah. Dengan nisbah yang memungkinkannya secara aturan menguasai manajemen perusahaan anak perusahaan tadi, dan mereka yang menentukan roadmap perusahaan tadi. Ya. Yang kedua, syarikah qabidah atau dikenal dengan holding company, di mana sebuah perusahaan yang memiliki perusahaan anak perusahaan. Kenapa menjadi nama anak perusahaan? Karena sahamnya di perusahaan yang bawah-bawah itu memungkinkannya untuk menjadi penentu kebijakan, manajemen, dan meletak roadmap sebuah perusahaan, menguasainya. Biasanya sekitar sahamnya di atas 50%, 61% umpamanya, ya. Perusahaan besar umpamanya namanya A, bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian. Ya. Kita katakan dalam industri pertanian, mana mereka memiliki sawah atau lahan ditanam, dan hasilnya tersebut mereka jual ke perusahaan pengolahan hasil pertanian ini untuk dijadikan makanan atau sesuatu yang lain. Yang perusahaan kedua ini sahamnya sebagian besar dimiliki oleh perusahaan pertama tadi. Ya. Dan perusahaan pertama tadi memiliki beberapa cabang, beberapa anak perusahaan. Maka perusahaan pertama tadi dinamakan dengan syarikah al-qabidah atau holding company. ثالثة الشركة المساهمة إذا كان كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة له سهم أو أكثر من أسهمها. Kemudian yang ketiga adalah syarikah al-musahama, yaitu di mana setiap anggota daripada perserikatan atau majelis al-idarah memiliki saham satu atau lebih dari saham-saham perusahaan. 6. Ya, yang ketiga perusahaan TBK, perusahaan terbuka, itu masing-masing anggota dari BOD itu memiliki saham di perusahaan itu, baik satu lembar atau berapa lembar. Ya. Dan terbuka artinya para pemegang saham boleh menjual belikan di pasar sekunder saham-sahamnya mereka. Ya. Baik. الرابع أن يكون شخصا أو مؤسسة أو مكتب إقرار بفتح مساهمة في بعض إقرار يملكه، فهو حينئذ شريك مضارب لأنه يملك جزء من الإقرار ويعمل في المتاجرة به. Adapun yang keempat, yaitu di mana seseorang atau lembaga atau satu proyek properti membuka saham. Mantap akor, itu agen properti. Itu agen properti membuka sahamnya pada sebagian proyek properti yang dimilikinya. Maka pada kondisi ini dia sebagai syarikun mudharib karena memiliki satu bagian daripada properti yang dimilikinya dan juga bekerja sebagai pengelola. Nah. Ya. Untuk yang keempat yang sebelumnya juga pernah kita jelaskan, ini mungkin tidak tahu di Indonesia, mungkin tidak ada legalnya. Ini seseorang atau suatu badan usaha atau bisa jadi agen properti, mereka membuka keikutsertaan dalam memiliki properti. Ya. Baik umpamanya properti itu sudah mereka miliki dari awal, atau mereka ingin orang banyak untuk ikut dalam kepesertaan akan membeli atau akan membuat
Kalau sudah mamanya satu gedung milik A, A butuh uang tunai. Caranya bagaimana? Kalau dijual seluruhnya susah orang beli. Anggap harganya umpamanya 20 miliar. Ya, agar dia mudah, dia buatkan 100 lembar bagian. Berarti per lembar nilainya 200 juta ya. 200 juta. Maka yang ingin beli silahkan dengan 200 juta harga sekarang. Diperkirakan daerah sini akan naik harga tanah dan properti, dan kemungkinan setelah 6 bulan bisa jadi 200 juta itu menjadi 300, menjadi 400, mungkin jadi 500. Ya. Maka yang punya dinamakan syarik mudharib, tadi yang punya gedung tadi. Nah, dia masih ada kepemilikan di sana, mungkin umpamanya 51%. Ya. Dia syarik mudharib, syarik juga, mudharib juga, syirkah juga, mudharabah juga. Karena dia memiliki sebahagian dari kepemilikan gedung tersebut. Ya. Masya Syekh. نعم أستاذ. أما حكم إنشاء هذه الشركات الحديثة المذكورة هنا وفيما سبق عند الكلام على شركة العنان وأحكام بيع وتداول أسهمها وأحكام تعاملاتها فيمكننا تلخيص أهم هذه الأحكام فيما يلي. Adapun hukum pelaksanaan dari perserikatan mendirikan syarikatil hadithah al-mazkura, perserikatan kemitraan kekinian yang tersebut di atas atau yang sebelumnya pada pembahasan syirkah inan dan hukum perdagangan sahamnya dan hukum muamalat, maka dapat diringkas dalam beberapa poin penting berikut ini. Adapun yang pertama, al-aslu fi insya'i syarikati wa bi'ashumihal jawas idza khalat min al-muharramati wal mawani' asy-syar'iyyati fi anzamatiha wa nashatatiha. Yang pertama adalah hukum daripada pendirian syarikah ini dan perdagangan sahamnya adalah diperbolehkan apabila kosong atau bersih dari perkara-perkara yang diharamkan dan larangan-larangan syar'iyyah. Demikian juga tata aturannya dan kegiatan atau pelaksanaannya. Ya. Bagaimana hukum mendirikan perusahaan tadi, PT atau TBK tadi, atau holding company, atau usaha individu yang menjual bagian tak tertentu dari kepemilikan? Ya. Hukum asalnya boleh. Ya. Karena kenapa? Al-aslu fi al-mu'amalati al-ibahah. Hukum asal transaksi muamalat boleh. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Apa yang dimaksud dengan kaidah hukum asal muamalat boleh? Itu kaidah itu bukan dipakai di awal. Apa maksud dipakai di awal? Itu dinyatakan boleh setelah para ahli ilmu syar'i mengecek kondisi itu tidak ada yang haram, tidak ada ribanya, tidak ada mengandung unsur gharar, tidak ada mengandung unsur kezaliman dan darar dan lain-lain diharamkan, maka baru ada kesimpulan dah ini boleh. Bukan belum apa-apa, belum dicek, ya udah boleh, tidak ada masalah. Ya. Itu sehingga biasanya para ulama mengatakan malam yadul dalilu ala tahrimi. Hukum asal muamalat boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berarti yang dicari dulu dalil yang mengharamkan. Ya. Sama dengan profesi seorang, baik seorang ahli mesin atau dokter, ya, yang ketika dibawa mesin ke mereka atau mobil, ini gimana Pak? Dia lihatnya riwayat kendaraan tersebut, wah ini bagus, baru, dan dia dengar nggak ada masalah, bagus. Kalau ada keluhan, apa keluhannya? Ya, sama juga orang datang ke dokter. Kalau Anda diam tidak menyuruhkan keluhan, dokter akan ngecek ya suhu tubuh Anda, kemudian cek bagian dalam. Belum lagi
Anda ingin medical check up, dibawa ke laboratorium sampel darah, periksa jantung, periksa paru-paru dan lain-lainnya, aman semuanya, baru dinyatakan Anda sehat. Tidak dinyatakan, oh ya udah Anda sehat. Nah, sama dengan muamalat tadi. Tidak bisa dinyatakan ini muamalat boleh? Boleh, karena hukum asal muamalat adalah halal. Tidak. Itu kesimpulan menyatakan muamalat boleh setelah dicek mengandung unsur riba atau tidak. Ya, oh tidak. Mengandung unsur gharar atau tidak? Oh iya, dan unsur ghararnya, tapi ghararnya sedikit atau gharar yang dimaafkan karena mengikut kepada hal yang dibolehkan umpamanya. Ya, oh, ya udah. Ada unsur darar enggak, mereka saling ikhlas dan tidak ada mudarat kepada individu dan orang banyak. Maka baru diambil kesimpulan ini transaksi ini adalah boleh. Ya, maka aneh kalau ada orang yang mengatakan ini transaksi seperti ini apa? Hukum transaksi seperti ini apa? Boleh. Hukum asal muamalat boleh. Yang harus dia pelajari, dia tanyakan dahulu seperti apa mekanismenya, alur bisnisnya, alur usahanya, transaksinya seperti apa, bunyi kesepakatannya seperti apa. Mungkin ada satu kata bisa merubah transaksi itu menjadi haram. Ada satu klausa yang merubahnya menjadi haram. Seperti itu ya ikhwan. Maksud dari hukum asal dan sesuatu itu adalah boleh. فإن كان أصل نشاطها حراما كالبنوك الربوية أو الشركة التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة في المخدرات والأعراض والخنازير والأقات في كل أو أكثر معاملاتها فهي شركة محرمة لا يجوز تملك تملك أسهمها ولا المتاجرة بها كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في الsyariah. Apabila asal daripada pendirian syarikat tersebut adalah haram, seperti adanya bank ribawi, demikian juga syarikat allati tata'amal muharramat, yaitu persekutuan yang beramal atau pengelolaan bertransaksi dengan perkara-perkara yang haram, dan berdagang seperti perdagangan obat-obat terlarang, ya. Wal a'rad apa namanya, pornografi, al-khanazir, babi, dan juga tanaman atau pohon-pohonan yang berbahaya. Alqat itu tumbuh di Yaman, dia termasuk psikotropika, yaitu sama dengan ganja. Ya, dan itu biasa mereka makan. Ya, dia ada kesamaan dengan ganja, bisa dalam jumlah banyak bisa membuat orang menjadi halusinasi. Ya. Cuman itu hanya ada di daerah Yaman. Ya. Apabila terdapat yang haram pada sebagian kecil atau sebagian besar muamalahnya, maka ini merupakan syarikat yang diharamkan, tidak diperbolehkan untuk memiliki sahamnya dan memperdagangkannya. Sebagaimana tidak adanya atau bersihnya dari sifat goror, jahalah yang dapat menjerumuskan kepada pertikaian atau apapun bentuk sebab-sebab yang lain yang menyebabkan batalnya perserikatan atau rusaknya secara kacamata syariat. Ya. Maka suatu syarikah, perusahaan menyatakan boleh Anda beli sahamnya, boleh Anda miliki dan Anda investasikan, dan boleh Anda perdagangkan juga. Itu pertama, perusahaan tersebut tidak ada melakukan transaksi barang-barang dan jasa yang diharamkan. Ya, tidak seperti tidak bertransaksi narkoba, ya, atau profil entertain yang mengandung unsur porno,
jual beli babi dan turunannya, ya. Dan sekarang rokok, ya. Dulu memang tidak ada rokok, ya. Sekarang rokok termasuk yang diharamkan. Maka membeli saham di perusahaan-perusahaan tersebut hukumnya haram. Anda beli saham perusahaan rokok hukumnya haram. Ya. Perdagangannya juga haram. Selain itu, selain produknya adalah produk yang haram, transaksinya unsur haram, bila perusahaan itu transaksinya mengandung unsur gharar, ketidakjelasan, ya, dalam transaksinya, maka atau hal-hal yang menyebabkan batal dalam syariat dalam transaksi tersebut, maka ini tidak boleh membeli saham perusahaan tersebut. Ya. ثانيا تحرم المساهمة في الشركة تتعامل أحيانا بالمحرمات كربا ونحوه ولو كانت أنشطتها الأساسية مشروعة وهي التي تسمى بالشركة المخالطة مختلطة نعم. فيحرم شراء أسهم هذه الشركات لأن حقيقة شراء بعض أسهمها توكيل مجلس هذه الشركة ممن ساهم في شيء من هذه الشركات فهو في الحقيقة قد قام بتوكيل مجلس إدارتها في المرابة نيابة عنه. Kemudian yang kedua, dilarang saham dari perusahaan yang bergerak terkadang di perkara-perkara yang haram seperti riba dan yang semisalnya, betapapun asal pengelolaannya yang asas atau yang pokok adalah syar'i. Dan ini dinamai dengan syarikah al-mukhtalitah, yaitu yang bercampur. Maka haram membeli sahamnya perusahaan ini karena hakikatnya adalah membeli sebagian saham sebagai wakil dari majlis hadhihi syarikah, perusahaan ini, yang sahamnya ada pada sebagian syarikat tersebut. Fahuwa fil haqiqati qad qama bitawkil. Maka sejatinya dia sebagai wakil dari majlis idaratiha dalam perkara riba yang menjadi wakil dari perusahaan tersebut. Ya. Kedua, ya, perusahaan kalau di Saudi Arabia semenjak perdagangan saham di bursa mereka itu bisa diakses melalui internet, ya, bisa diperdagangkan, bisa jual beli di internet perorangan. Itu di awal akhir tahun 2000-an, di awal tahun 2000-an. Tahun 2000, saya ingat itu karena di sana dahulu itu perempuan terbatas geraknya, maka banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu di rumahan yang mereka punya laptop, kerjanya jual beli saham. Ya. Dan ada beberapa, karena di sana kesadaran orang akan Islam tinggi, maka ada beberapa para ulama kontemporer di bidang muamalat, antaranya Profesor Syubaili dan dosen-dosen yang lainnya, para akademisi yang lainnya, yang mereka menerbitkan listing saham perusahaan. Ya, listing beberapa saham, ada 3 jenis saham kalau di sana itu. Ada namanya syarikat muharramah, perusahaan yang haram Anda beli sahamnya dan perdagangannya, seperti yang tadi. Ya, di mana perusahaannya kegiatan utamanya adalah hal yang haram, ribawi, umpamanya lembaga keuangan riba, atau lembaga asuransi, atau perusahaan rokok, atau perusahaan-perusahaan yang menjual belikan babi dan turunannya, dan lain-lainnya yang diharamkan. Itu jelas haram. Ada yang nomor 2, syarikah mukhtalitah. Syarikah mukhtalitah itu perusahaan TBK yang kegiatannya halal. Umpamanya bergerak bidang makanan dan minuman,
atau di bidang pertambangan, ya, atau di bidang apa eh, jasa, dan jasanya halal. Akan tetapi terkadang perusahaan ini melakukan hal-hal yang diharamkan dalam bentuk umpamanya mereka masih bertransaksi dengan bank konvensional, bank ribawi, baik menempatkan dana perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan bunga riba, ataupun dalam bentuk mereka mendapatkan kredit dari bank ribawi untuk permodalan mereka, untuk menambah permodalan dalam mengerjakan proyek-proyek mereka, ya, mereka melakukannya dengan cara ribawi, ya. Maka hukum membeli sahamnya ini juga haram, walau kegiatannya tadi halal, ya. Kenapa haram? Karena hakikat membeli sahamnya adalah Anda berarti ketika Anda beli sebesar bagian saham Anda, umpamanya Anda beli saham 1/1.000.000 lembar, yang ada sahamnya. Berarti Anda memiliki perusahaan itu dengan sebesar saham Anda 1/1.000.000. Ya. Ketika pihak manajemen melakukan transaksi riba, ya, dia melakukan perbuatan itu atas nama siapa? Sama pribadinya kah? Iya, enggak. Atas nama pemilik. Ya, bentuk lebih kecilnya, Anda punya warung, ya, milik pribadi Anda. Lalu 100% itu usaha milik Anda. Ya. Lalu pengelolanya mengatakan, ya, Pak, saya boleh mengolah apa aja? Boleh apa saja menurut kamu. Ternyata dia tempatkan dana usaha Anda tadi, warung Anda tadi, hasil omset penjualan harian dia masukkan, dia setorkan ke bank konvensional. Berarti akan dapat bunga warung tadi. Kemudian ketika ada permintaan barang yang banyak, ya, dia segan ngomong ke Anda sebagai pemilik, dia lakukan atas nama Anda. Atas nama Anda, pengajuan, ya, kredit ke bank konvensional untuk permodalan. Dan dapat. Ini yang berdosa siapa? Dia pasti berdosa. Yang Anda sebagai pemilik berdosa. Ya. Anda berarti mendapat bunga riba dan membayar bunga riba dan melakukan transaksi riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena pihak manajemen wakil dari Anda, seolah Anda mewakilkan kepada dia, ya udah bikinlah riba pakai uang saya, 1/1.000.000 saham saya di sana. Ya. Seperti itu. Yang ketiga, ثالثا إذا اشترى شخص سهما أو أكثر لشركة تتعامل بالمحرمات فهو لم يعلم بهذا التعامل وجب عليه الخروج منها. ya maaf, nomor 3 tadi jenis perusahaannya, ini kita termasuk di sini. Tadi yang jelas haram kegiatannya. صحيح. Ya. Walaupun tidak ada dia pinjam uang riba tapi kegiatannya haram. Ini haram Anda beli. Yang kedua, syarikah mukhtalitah, kegiatannya halal, tapi ada beberapa transaksinya melakukan hal yang haram, riba tadi. Ini mukhtalitah. Syarikah yang ketiga namakan dengan syarikah naqiyah. Mereka namakan, ya, syarikah naqiyah yaitu pure, bersih. Ya. Ini biasanya saya katakan tadi beberapa para akademisi dan para ilmuwan kontemporer di bidang fikih muamalat, mereka setiap hari menerbitkan listing. Hari ini menurut saya setelah saya cek, tentu laporan keuangan dilihat,
Ya, ada nggak transaksi riba, dananya di bank riba, ada nggak bunga yang masuk, ada nggak pembayaran bunga. Kemudian apa namanya, asetnya dalam bentuk apa, dan asetnya dalam bentuk barang-barang yang diharamkan. Kalau menurut dia tidak ada, itu dia terbitkan. Dia tidak menerbitkan listing perusahaan haram. Menurut dia ini yang aman, silahkan Anda beli dan berjual beli di sini. Ya, jual belikan saham-saham tersebut, dan mereka tidak mewakili siapa-siapa. Mereka independen dan tujuannya adalah memberikan arahan kepada kaum muslimin, amar ma'ruf nahi munkar, agar uang yang mereka gunakan untuk membeli saham tadi dan laba yang didapatkan dari perdagangan saham tadi menjadi halal untuk mereka. Ya. Tapi di negara kita kayaknya tidak ada. Ya. Yang ketiga, apabila seseorang membeli saham, sebuah saham atau lebih pada perusahaan yang bergerak di bidang perkara yang haram, dan dia tidak mengetahui dalam muamalah tersebut, maka wajib baginya keluar dari perusahaan itu. Ya, ketika dia beli, dia tidak lihat laporan keuangannya dengan rinci, ya, dan tidak tanya-tanya juga, dan memang di negaranya tidak ada orang yang bikin listing perusahaan pure syariah tadi, sehingga dia beli. Dia tahu perusahaan itu yang bagus, bergerak di bidang jasa, umpamanya jasa kesehatan, menurut dia bagus, atau dalam produksi pangan, menurut dia bagus, ya, dalam hal yang sangat dibutuhkan oleh orang, produknya bukan bergerak di bidang tersier, entertain, tidak. Tapi subhanallah, dengar isu-isu itu perusahaan ada transaksi ribanya. Apa yang dia lakukan ketika dia tahu? Ya, wajib dia keluar dari hal tersebut. Tentu dia lepas sahamnya, dia jual. Boleh jual dengan harga pasar untung? Ya, enggak. Dia jual karena untungnya adalah riba. Sahih. Dia jual untuk keluar, bukan dia jual untuk cari laba. Dia lepas, ya, dia beli dulu per lembar, umpamanya 1 juta, ya dia jual 1 juta aja. Kalau ternyata harga pasarnya 1.100.000, nggak ada yang mau beli 1 juta juga, 1.100.000, ya jual 1.100.000, yang 1 jutanya ambil, yang 100.000-nya berikan kepada fakir miskin. رابعا يحرم على الشركة أن تصدر سندات قرض لأنها riba. Diharamkan bagi perusahaan untuk menerbitkan sukuk qard, kan sahih, obligasi, obligasi qard, pinjaman, karena itu adalah riba. Ya. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang sukuk al-muqaradah atau sanadat al-muqaradah. Tentang sukuk atau sanadat al-muqaradah. Yang biasa sebelum ada sukuk itu, ya, yang biasa perusahaan, ya, kalau membutuhkan dana untuk proyek, ya, mereka tidak menjual saham, tidak menerbitkan saham baru. Karena kalau menerbitkan saham baru akan ada pemilik baru lagi. Ya. Mereka butuh dana untuk proyek, lalu kalau yang syariat, mereka terbitkan sukuk. Kalau ini tidak, yang mereka terbitkan obligasi. Yang mereka butuhkan dana umpamanya 1 miliar rupiah umpamanya. Walaupun 1 miliar itu untuk MKM, Anda anggap 100 miliar lah. 100 miliar, butuh dana untuk menyelesaikan proyek A. Modal. Lalu mereka terbitkan obligasi dengan harga 100 miliar. Dibagi umpamanya 1 juta lembar, berarti 100 juta per lembar. Si fulan beli sekian-sekian. Lama temponya mungkin 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun, tergantung.
ya, maka setiap 4 bulan atau per 6 bulan si pemegang obligasi mendapatkan kupon, ya, mendapatkan bunga, ya, bunganya besar daripada bunga tabungan, sekitar mungkin umpamanya 7%, 8% per tahun. Mendapatkan pertambahan atau kupon tadi. Nanti setelah proyeknya umpamanya 3 tahun selesai, maka itu obligasi dibeli lagi oleh mereka dengan harga awal. Surat utang tadi dibeli lagi obligasi itu dengan harga awal per lembar 100 juta, masing-masing dapat 100 juta kembali. Namanya riba ini. Mana uangnya tetap dan ada pertambahan. خامسا في حالة وقوع خسارة لرأس المال فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال. Poin yang kelima, pada kondisi terjadinya kerugian yang menggerus nilai modal, maka wajib beban kerugian diberikan kepada masing-masing mitra sesuai dengan sahamnya pada modal. Nah. Ya, kelima, dalam pembelian saham tadi, bila terjadi kerugian pada usaha, pada perusahaan tadi, Nah. maka masing-masing pemegang saham rugi sebesar saham yang dia pegang. Kalau dia pegang umpamanya 1%, rugi. Pegang 5%, ruginya 5% dari keseluruhan. Ya, seperti itu. Dan dari sisi ini tidak ada masalah. Ya, hampir semua perusahaan memang seperti itu. Anda beli saham, ya, walaupun di daerah negara kafir, negara yang bukan Islami, kalau Anda beli saham perusahaan mereka, anggap umpamanya ada perusahaan yang halal kegiatannya, tidak melakukan transaksi peminjaman modal dengan cara ribawi, anggap umpamanya ada. Anda beli sahamnya, ketika naik nilai saham perusahaan itu berkembang, naik uang Anda. Ketika turun uang Anda ikut rugi. Nah, itu bisa, nggak ada yang melarang. Dan saya itu heran, Ustaz. Kenapa di mudharabah bank syariah uang kita tidak begitu? Ketika naik, ketika turun. Uang kita tetap saja. Ya. Wallahu a'lam. Ikhfisan? Nasil? Ini sabian, thaminan, tasian, ashiran, hadi asyar. Hadi asyar. Ini keberapa baru? 5. 5 sahih. Sadisan. Nasil? Ba'd? Nasil ba'd al-id. Nah, masalah. Baik. Pemirsa dan pendengar Roja, demikian beberapa poin, 5 poin mungkin yang bisa kita simak bersama dari penjelasan Ustadz terkait dengan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan bagi setiap perusahaan dan mitra yang ingin menjalankan proyek dan juga membeli saham. Kita berikan kesempatan di waktu yang terbatas ini untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja ingin bertanya terkait dengan pembahasan mungkin lebih dalam. Walaupun ada sejumlah ketentuan yang belum kita bahas, tapi silakan. Baik, kita terima via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, umur dengan siapa di mana? Ini dari Ibu Yuli dari Jambi, Pak. Baik, Ibu Yuli silakan pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, saya kan seorang pedagang Pak Ustadz, tapi saya belum paham cara mengeluarkan zakat mal itu dikeluarkan di waktu 1 tahun, haulnya 1 tahun. Saya nggak bisa, kalau mengeluarkan zakat mal itu Pak Ustadz, saya cuma ngitung untung-untungnya saja Pak Ustadz. Begitu aja Pak Ustadz, saya minta solusi ya Pak Ustadz ya. Sebentar Ibu. Ibu menghitung dari untung itu menurut pendapat siapa? Ada ustadz yang mengatakan itu, atau ada ceramah ulama yang Ibu dengar seperti itu, atau hanya tebak-tebak saja? Enggak
nggak ada Pak Ustaz. Saya cuma pengen mengeluarkan aja Pak Ustaz. Ya, taib. Ya, ini kesalahan besar. Kalau sudah berlalu, tentu ibu memiliki hutang kepada fakir miskin. Zakat perniagaan yang dikeluarkan modal tambah yang dihitung adalah barang. Perkiraan stok barang sekarang di toko ibu berapa rupiah? Ibu lihat televisi? Lihat televisi? Terputus, Ustaz. Sudah putus. Kita bantu aja, Ustaz. Nah. Coba saya lihatkan. Umpamanya seorang punya toko atau warung. Apa yang harus dizakatkan, dihitung dari zakatnya adalah pertama uang tunai. Baik uang tunai di toko ataupun uang tunai pribadi, ya, atau uang tunai yang Anda setorkan ke bank selagi milik Anda. Ini kalau warung ini milik pribadi, ya, milik istri umpamanya. Kalau modalnya pakai modal suami, berarti suami yang akan menzakatkan. Tapi kalau modalnya berdua, berarti masing-masing hitung porsi modalnya. Pertama uang tunai. Kemudian kalau warung ada orang belanja tetangga-tetangga dengan cara berhutang, ya kan biasa-biasa tetangga-tetangga dekat, orang-orang yang kenal. Ya, awal bulan ya gajian Bu, saya bayar, boleh. Nah, jadi dagang dengan usaha warung kecil itu manfaatnya besar. Berkah. Kalau di warung retail modern mana bisa Anda bayar akhir bulan, mana ada bisa awal bulan. Ada piutang. Piutang lancar, Ustaz. Yang lancar. Gimana? Apa maksud piutang lancar? Anda mengatakan boleh karena Anda tahu dia bayar biasanya lancar. Memang setiap gajian tanggal 1 atau 2 atau akhir bulan langsung dia bayar tanpa ada jeda-jeda. Nah, ya. Piutang yang lancar. Kalau piutang tidak lancar, ada yang belanja Anda belum kenal, dia baru pindah ke daerah situ, tapi karena tetangga-tetangga Anda kasih juga dia piutang. Tidak tunai. Dia belanja. Tapi kata dia awal bulan, ini udah akhir bulan lagi, nggak muncul-muncul lagi orangnya. Nah, ini piutang ini tidak terkena zakat. Piutang lancar. Tambah barang dagangan atau aset bergerak. Atau barang dagang. Apa maksud barang dagang itu? Warung Anda umpamanya jual minyak goreng, jual gula, garam, sembako, ya, beras, kemudian sabun cuci, sabun mandi. Pada saat Anda ingin mengeluarkan zakat, umpamanya hari ini mengeluarkan zakat, Anda hitunglah perkiraan semuanya berapa ini. Dengan harga modal. Ini dia berbentuk barang, belum terjual dia. Bukan harga jual saja. Kalau dijual dia belum terjual. Banyak banget ruginya. Nanti kalau laku-laku, ada zakat harga jual. Ya. Ini yang dipajang atau yang masih di gudang juga? Di gudang dan dipajang yang sudah milik Anda. Atau bahkan yang sudah Anda beli masih di jalan belum sampai. Itu juga dihitung dengan harga modal. Dihitung semuanya, ditambahkan. Anggap ini umpamanya ada 50 juta. Afwan, kalau masih ada barang yang expired pada saat itu. Itu bukan barangan dagang lagi. Itu barang sampah namanya. Ya. Tapi kalau akan expire, sisa 1 hari lagi. Sisa 1 hari masih bisa dijual umpamanya. Ya. Tentu dengan harga per saat itu. Namakan qimah istibdaliyah. Apa harga per saat itu? Mungkin modal harga belinya 100.000.
Tapi karena hanya 2 hari lagi Anda jual umpama dengan harga diskon 70%. Nah, Yang Anda zakatkan 30%. 30.000 sahih. Ya, 30.000. Sahih. Nah. Anggap piutang lancar ada 10 juta. Nah. Yang berbentuk barang yang setelah dinilai ada nilainya 80 juta. Anda gabungkan semuanya 50, 60, 80, 140 juta sama dengan 140 juta. Dikurangi hutang jatuh tempo. Ada orang ada beberapa supplier yang mereka mengatakan bayar bulan depan nggak apa-apa ibu. Ya. Maka hutang jatuh tempo ini ya Anda masukkan umpamanya ada hutang dagang sebanyak 5 juta. Ya, berarti sama dengan 135. Ini terlalu, janganlah 5 juta Ustaz, biar gampang. Ya. Ada hutang dagang ini 140, ada hutang dagang 40 juta. Sehingga bersihnya 100 juta. 100 juta ini yang dikali zakat 2,5%, Anda keluarkan 2,5 juta dalam bentuk uang bukan barang. Kecuali cash flow Anda sedang tidak ada. Ya. Boleh barang Anda nilai dengan 2.500.000 tapi barang yang berguna bagi para mustahik. Beras, gula, garam, pokok, bahan pokok ya. Terkait dengan satu lagi, kalau sekiranya pembelian barang dalam bentuk kodian atau lusinan, di mana harga per kodi atau per lusin berbeda dengan harga satuan, Ustaz. Kita menetapkan dengan harga pembelian kodian, Ustaz. Tadi ya, harga APP. Sahih. Demikian Ibu dan pendengar dan pemirsa Roja TV, cukup jelas ya penjelasan dan hitungan tata caranya. Nanti bisa dilihat lagi dalam rekamannya. Atau ini insya Allah kita selama Ramadan ada mungkin beberapa pertemuan. Insya Allah. Ya, kita khususkan untuk zakat. Alhamdulillah. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, insya Allah di Ramadan kita akan membahas secara khusus dalam bab zakat. Dan bisa disiapkan nanti beberapa pertanyaan terkait dengan kasus-kasus zakat yang seringkali ditemui dan masih terkendala. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, kita sapa kembali penanya yang kedua. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ummu dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Di Bekasi, silakan pertanyaannya. Ya. Ini Ustadz, izin pertama bertanya. Nah. Suami saya ditawari perusahaannya untuk membeli saham perusahaan. Itu kira-kira diperbolehkan atau tidak, Ustadz? Dilihat tadi kaedah tadi, Ibu. Tadi kaedah masih ingat, Ibu? Pertama, ini perusahaan bergerak di bidang yang halalkah kegiatannya? Halal, Ustadz, insyaallah. Halal. Perusahaannya, suami Anda di bagian apa? Di perusahaan bagian keuangan atau bukan? Bukan, di bagian operasi, Ustadz. Ya udah. Tinggal tanyakan ke bagian keuangan, ini perusahaan kita ada membeli, ada kredit ribawinya kah? Atau menempatkan dananya di bank ribawi? Kalau jawaban dari bagian keuangan, iya ada. Ya. Namanya Anda dapat, ya terima aja. Anda saham, terima aja dapat. Tapi bolehkah dipegang? Ya. Jawabannya tidak boleh. Ketika Anda dapat itu, ya, kalau bisa dijual langsung, dijual.
Kalau tidak, sebagian perusahaan memberikan saham kepada karyawannya, tapi tidak boleh dijual kecuali setelah sekian tahun. Ya, Pak, boleh buat darurat. Ya, maka setelah sekian tahun lepas. Anda jual, silahkan ambil dengan harga awalnya. Dengan harga nilai bukunya, bukan dengan nilai pasar. Bila itu. Begini Ustaz. Biasanya kalau untuk proyek baru itu dapat pinjaman dari World Bank, tapi kalau untuk biaya operasional itu tidak, Ustaz. Dapat pinjaman masih ada atau udah selesai? Oh, itu harus ditanyakan dulu ya Ustaz ya. Ya, tinggal dilihat aja bagian keuangan. Kalau pernah dapat pinjaman, kalau udah selesai pembayaran bunga ribanya, berarti kondisi sekarang aman. Oh, gitu. Cukup jelas semuanya. Yang bisa ditabayunkan nanti, insyaAllah. Baik. Baik, ya. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakillah khair ya Ummah. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih dalam pembahasan syirkah yang bisa kita atau untuk bisa tanyakan kembali. Baik, halo. Silakan sudah masuk, akhi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan, akhi, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Izin Ustaz, saya mau bertanya nih, misalnya saya seorang tenaga medis, kemudian ingin melanjutkan pendidikan kembali. Kemudian syarat untuk mengikuti pendidikan itu, saya diharuskan memiliki asuransi kesehatan non-BPJS. Nah, dengan situasi seperti itu, jika saya tidak memiliki asuransi itu, maka secara administratif tidak bisa mengikuti seleksinya. Nah, ini apakah diperbolehkan Ustaz saya memiliki asuransi tersebut, Ustaz? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Asuransinya harus tertentu atau bisa pilih? Asuransinya bisa pilih. Baik. Pertama, untuk Anda mengambil spesialis itu suatu hal yang penting, spesialisnya. Pentingnya ini ya cita-cita aja sih Ustaz, maksudnya. Enggak, maksud saya sebentar. Dia kalau sangat penting, hajiyat tunazzalu manzilatat darurah amatan kanat aw khassah. Sesuatu yang sifatnya darurat kan tidak darurat Anda ambil spesialisasi kan ya. Iya betul Ustaz. Ya, tapi termasuk hajiyat, ada kepentingan. Cuman kepentingannya tadi, kalau Anda ambil spesialisasi umpamanya kecantikan umpamanya, itu kan nggak ada penting-pentingnya. Iya Ustaz. Tapi kalau spesialisasi yang Anda ambil umpamanya bedah syaraf, obsgin dan lain-lainnya, itu memang jarang tenaga ahlinya di daerah Anda, itu penting dan diperkirakan Anda mampu melakukannya, tidak ada masalah. Ya, baik, Anda ambillah yang ringan, yaitu ambillah asuransi yang sudah dinyatakan sesuai syariah menurut MUI. Baik Ustaz. Cukup jelas Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Dan tadi ada kaidah ad-daruratu, maaf Ustaz, al-hajiyat tanzilu manzilat ad-darurah Ustaz. Bisa dijelaskan sedikit Ustaz? Ya. Haja itu di bawah darurat. Kalau darurat bila tidak terpenuhi, hilang 5 yang penting, hilang. Hilangnya agama, hilang nyawa, hilang harta, hilang kehormatan diri, hilang akal, hilang kehormatan diri, hilang akal. Haja itu tidak hilang, tapi menjadi berat. Orang yang sakit flu biasa, itu kalau dia tidak berobat nggak meninggal. Jadi kalau flu-nya flu burung kah atau flu Wuhan, itu iya.
Flu biasa. Hampir semua orang Indonesia Nah, pernah terkena flu. sahih. Maka ini namanya, tapi nggak nyaman. Nah, Aktivitas harinya akan jadi berat. Ya, ini namanya hajat untuk berobat. Darurat tidak. sahih. Kalau tidak berobat, bersabar saja boleh. Ibnu Qayyim memilih itu. Dia memilih itu. Sabar. Ya, bersabar dan bertawakal kepada Allah. Tapi kalau sampai menghilangkan dan atau mengkhawatirkan, nah itu baru mengkhawatirkan nyawa lenyap, seperti flu-nya flu babi dahulu, umpamanya itu flu Wuhan lah, atau COVID, flu corona, ya itu darurat untuk berobat, karena kalau tidak nyawa hilang. Sahih. Ya, itu kalau untuk nyawa. Kalau untuk harta yang darurat dengan hajiat, sering saya sampaikan, kalau Anda bekerja di perusahaan atau di instansi pemerintahan, gaji Anda hanya ditransfer ke rekening bank konvensional. Anda buka bank syariah, rekening tidak akan ditransfer oleh perusahaan atau instansi tersebut. Walau Anda sudah berusaha maksimal. Nah, Ya, dengan syarat berusaha maksimal dahulu. baik. Ya. Ini namanya darurat. Hilang hak Anda, gaji Anda. Hilang gaji Anda. Maka boleh Anda membukanya, tapi darurat tidak dilepas begitu saja. Berusaha lagi minta ke bank tempat yang diwajibkan oleh perusahaan tadi untuk membuka rekening, minta untuk dinolkan bunganya. Ini darurat. Sahih. Nah, mana yang bisa dilakukan untuk mengurangi maksiatnya tadi. Ya. Tapi kalau kebutuhan Anda bukan orang gajian, punya usaha. Sahih. Kalau Anda tidak buka rekening bank ribawi, bank konvensional, nggak bakal mati usaha Anda. Ya. Tapi mungkin Anda katakan, banyak klien, banyak ini supplier komplain karena saya pakai bank syariah tadi umpamanya. Ini tidak darurat hajiat. Tidak hilang harta Anda. Komplain. Ya sekedar komplain saja. Tetap transaksi mereka dengan Anda. Ya, namanya komplain itu memang nggak nyaman juga. Tapi tidak sampai pada tahap darurat. Ya. Terkadang hajah itu bisa menempati darurat. Terkadang. Tidak juga mutlak. Tidak mutlak, sahih. Nah, jazakallah khair atas penjelasan tambahan demikian, dan pendengar dan pemirsa Roja ingin bertanya secara langsung dengan Ustaz bisa menghubungi line telepon, silakan. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, silakan. Iya, sudah. Selamat pagi, Ustaz. Ya, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ustaz, saya Bowo dari Serpong, Ustaz. Baik, silakan Pak Bo, silakan. Pak Ustaz, saya mau menanyakan terkait pembagian untuk zakat mal. Nah, Apakah itu boleh diberikan kepada saudara-saudara kita, terutama ada saudara-saudara kita yang yatim itu, atau nggak boleh, atau harus ke orang yang benar-benar di luar saudara kita? Saudara yatimnya hubungnya seperti apa, Bapak? Itu keponakan, Ustaz. Anak saudara. Anak saudara, ya. Selama ini biaya hidup hariannya Anda tidak cover, tidak, atau di cover bulanannya selama ini? Ya, saya cover bulanan, tapi saya niatkan untuk zakat mal gitu, Ustaz. Apakah itu boleh, Ustaz? Oh. Dan dia hartanya ditinggalkan oleh saudara Anda tidak cukup untuk biaya hidupnya? Ya, pas-pasan, Ustaz. Karena masih gaji istrinya itu kebetulan ya di UMR gitu, Ustaz, ya. Istrinya tidak ada berkewajiban menafkahi anaknya. Itu yang berkewajiban menafkahi anak yatim ya adalah paman-pamannya, termasuk jadi itu bapaknya saudara Anda berarti ya, sekandung.
bapaknya itu adik saya, Ya, Ustaz. kewajiban berpindah kepada Anda, istri tidak ada. Anda dan saudara-saudara Anda yang lain. Ya, kakek, ayah, orang tua Anda sudah wafat. Sudah, tinggal ibu. Ya, ibu juga tidak ada kewajiban pada cucunya. Anda berkewajiban. Karena menjadikan kewajiban, maka zakat pada dia tidak boleh. Paham? Baik. Yang Anda berikan bukan zakat. Anda tanyakanlah kepada dia berapa kebutuhan pokok. Ya, Anda hitung. Yang ibunya Anda. Yang ibunya tidak menjadi kewajiban Anda. Tapi yang anak yatim ini sampai dia usia balik, ya. Ya, tanya berapa kebutuhan pokok, makan, pakaian, kalau kontrakan, kemudian pendidikan, ya. Keluar angka umpamanya per bulan 2 juta. Kalau Anda berkelapangan ingin mendapatkan menjadi teman Nabi di surga, ana wa kafil yatim kahataini. Allah mengatakan, saya dan yang melihara anak yatim seperti ini nanti di surga. Tidak berjarak. Di mana ada Nabi di sana Anda. Nah, Nabi tentu tempatnya adalah tempat Firdaus al-A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Anda nempel tuh dengan Nabi. Ya. Anda katakan kepada keluarga kakak adik Anda yang laki-laki juga, saya ingin kebahagiaan dunia akhirat, yang 2 juta saya yang menanggung. Kalau Anda berkelebihan. Kalau Anda pas-pasan juga, Anda rembuklah dengan adik-adik laki-laki Anda, kakak-kakak laki-laki Anda, ini masing-masing berapa mau ikut. Ada yang mau ikut per bulan 500, ada mungkin 200, 300, terkumpul, ya bayarkan uang sekolahnya, belikan beras, ya, kemudian titip ke ibunya sisa dana untuk kontrakan dan lain-lain. Jelas, zakat tidak boleh, karena itu menjadi kewajiban. Ustadz, terima kasih Ustadz jelasannya. Ya, kalau Anda dan adik-adik dan abang-abang Anda tidak ada kemampuan juga, ya, karena pas-pasan juga penghasilannya, maka Anda carikan ke lembaga amil zakat terdekat. Ya. Wallahu a'lam. Demikian Pak Bu. Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya dan semoga menjadi pencerahan. Baik, kita berikan kesempatan sekali lagi. Silakan. Baik, sudah masuk kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Iya. Oke, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Oh, Depok. Baik, silakan pertanyaannya, Umu. Iya. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Allah di Depok. Ya. Ya, silakan. Iya. Ustaz, untuk menghitung Mbak Allah di Depok. Silakan Umu. Via monitor via telepon saja ya. Silakan. Iya. Untuk menghitung zakat penghasilan itu setelah dikurangi keperluan kita setiap bulan gitu, atau kita misalnya harus hitung dari yang masuk ke kita setiap bulan seperti itu. Itu ya, setelah dikurangi keperluan kita setiap bulan gitu, atau yang kedua. Mohon maaf, Umu, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon supaya tidak ada dua atau feedback. Oh iya. Dimatikan saja. Masih feedback ya? Iya, via telepon aja, Umu. Dengarnya langsung via telepon. Kalau gitu saya loudspeakernya. TV atau radio? Iya. Oh gitu ya, oke, Iya. sebentar. Terus saya ingin bertanya, kalau suami saya tidak mau mengeluarkan zakat penghasilan, terus saya tanpa sepengetahuan dia menghitung pendapatannya,
Jadi saya ikut keluarkan, apakah boleh, apakah jadi dosa nggak ya buat suami? Makasih Ustaz. Sebentar Ibu, jangan ini dulu. Sebentar Ibu. Sebentar Ibu. Baik. Ya. Mohon maaf. Pada saat ini uang suami, Anda tentu tahu kan ya, uang suami baik dari gajinya atau dari bonus atau dari manapun sampai nisab senilai 85 gram emas. Karena 85 gram emas mungkin 90 jutaan kurang lebih, 93 juta mungkin. Sampai senilai 85 gram emas. Halo Ibu, halo. Iya. Oh iya. Dengarkan pertanyaan Ustadz ya. Lihat monitor via telepon ya Bu, via telepon. Ustadz bertanya, mohon dijawab. Oh, oke, maaf. Silakan Ustadz. Tabungan atau uang yang di tangan suami sampaikah nilainya sama dengan 85 gram emas per hari ini? Sampai Ustadz. Sampai. Kalau sudah berlalu 1 tahun, ya, umpamanya tahun kemarin udah uang tabungannya ada 500 atau lebih. Sekarang sudah 1 tahun komariah, ya, nilainya naik jadi umpamanya 600. Iya. Atau 800 lah, naik jadi 800 juta. Maka suami berkewajiban, Anda ingatkan dia. Kewajiban pada dia. Kalau dia mengatakan, ayo udah antar aja. Kalau dia mengatakan, apa sih zakat-zakat, capek, udah pajak lagi, udah zakat lagi, udah biaya kamu segala macam, bersabar. Doakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Karena ini berbahaya. Ya, tapi kalau dia mengatakan entar aja, ya, itu masih mending. Ya. Terus kalau Anda mengatakan, boleh nggak saya menghitungkan uang emas sekarang kan 800 juta. Saya kali 2,5%, ya, kali 8 berarti 20 juta ya. Saya mau mengeluarkan 20 juta, Mas tinggal berniat bahwa yang saya keluarkan ini adalah saya niatkan bayar zakat emas, dan Mas pun meniatkan ini adalah zakat yang dibayarkan oleh istri. Kalau dia mengatakan, ya udah, saya niatkan itu zakat saya berzakat. Itu sah. Kalau dia tidak berniat, tidak sah itu sebagai zakat. Jelas, Ibu? Iya, boleh bertanya lagi Ustadz? Silakan. Iya, jadi ini sudah berlangsung belasan tahun Ustadz melakukannya. Saya sudah ingatkan, saya juga sudah berdoa. Maaf banget, apakah boleh seorang istri misalnya karena melihat hal ini terus-menerus itu meminta misalnya bercerai karena alasan seperti ini Ustadz, gitu agama, itu boleh nggak Ustadz? Maaf, terima kasih Ustadz. Nah, baik. Wallahu alam. Kalau masalah bercerai jangan ke saya ya, tanyakan ke Ustadz yang lain Ibu ya. Kalau masalah baik bercerai. Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Tapi ala kulli hal, Nah, Ustaz. ya, Asia, Istri Firaun. istri Fir'aun, bersabar atas suami yang tidak ada manusia sedurjana dia. Sorry. Ya, bersabar dia. Ya, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha bersabar dengan Abu Umamah. Mana Abu Umamah awalnya belum Muslim. Ya, Zainab mau ikut hijrah pun dihalang-halangi dia. Rasulullah minta izinkan dan dia izinkan. Di tahun ke-7, alhamdulillah Allah beri hidayah. Ya, dalam perang dia menjadi tawanan. Panjang kisah Zainab dengan suaminya Abu Umamah tersebut. Ya, dia bersabar. Dan Rasulullah tidak langsung juga minta, ceraikan aja dah. Masa kamu punya suami musuh aku dan musuh Allah? Enggak. Ya, maksud saya, jangan terlalu mudah-mudah. Nanti Anda bercerai,
nikah lagi belum tentu dapat suami yang bayar zakat. Sholat pun mungkin kagak. Masih mending dia sholat umpamanya hanya masalah zakat yang agak longgar. Ya. Maka selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sampai kapan tidak ada batasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair saat demikian Namu, dan nasihat dan pencerahan semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, dan sebagai ikhtitam serta kesimpulan silakan Ustaz. Ya. Animo kaum muslimin kaum muslimat tentang zakat mal besar, ya alhamdulillah kesadaran mereka akan kewajiban ini luar biasa. Kurangnya ilmu terkadang membuat tidak sahnya ibadah mereka ini. InsyaAllah selama Ramadan kita buat diskusi tanya jawab seputar zakat harta. Adapun mengenai yang tadi yang mudharabah musyarakah, ya, menjadi penting bagi setiap muslim, bukan sekedar mengembangkan usahanya, tapi kembangkan dengan cara yang halal, sehingga para investor ketika ingin ikut dalam usaha tadi, mereka pun mendapatkan hal yang halal dengan membeli saham di perusahaan tadi. Semoga bermanfaat. Allahu waliyat taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.